Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Tak jemu-jemunya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbesar dalam hidup kita, nikmat iman dan amal soleh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita bagaimana menikmati hidup di dunia ini dengan penuh kebahagiaan di atas iman dan amal, dan dilayakkan Allah di surga Firdaus di akhirat kelak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih kita kepada Bapak Ibu orang-orang tua kami yang telah hadir, dan terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pertemuan kedua dari surat Fatir. Kita membahas hari ini ayat ke-5 sampai dengan ke-8, 4 ayat. Kesimpulan yang kita dapat bahwa setelah membahas tentang ketuhanan, kita membahas tentang tujuan dari hidup kita sekali ini. Jadi sangat menarik bahwa di surat Fatir ini fitrah kita itu bertuhan, dan fitrah kita kedua di pertemuan ini mau kemana kita hidup. Maka Allah menegaskan langsung setelah memperkenalkan dirinya, zatnya sebagai Tuhan, Allah memperkenalkan hidupmu yang sekali ini mau kemana. Maka Allah mengatakan surga itu pasti, inna wa'dallahi haqq. Jangan tertipu dengan dunia yang fana, dunia sementara, akhirat selamanya. Tapi terkadang kita terlupa walaupun sudah diingatkan berkali-kali. Yang kedua, agar tercapai surga sebagai destinasi akhir dari hidup kita, maka jangan sampai terkecoh oleh setan sebagai musuh utama yang mengkaburkan destinasi surga. Di sana ada setan, di sana ada hawa nafsu. Yang ketiga, melawan Allah tersiksa di neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar tercapai surga tidak saja sekedar iman, tapi juga diperlukan amal berdasarkan iman. Maka yang beramal soleh berdasarkan iman tetap baik, dan sebaliknya yang beramal buruk karena tak percaya pada Allah, maka tetap dihitung sebagai suatu kejahatan dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita membaca firman Allah surat Fatir 5 sampai 8. Kita mulakan dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Innash syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allazina kafaru lahum azabun syadidun wallazina amanu wa amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'.
fala tazhab nafsuka alaihim hasarat innallaha alimun bima yasnaun. Shadaqallahul azim. Kalau kita kaji sedikit pertemuan yang lalu, 4 hal bagaimana kita orang yang beriman berinteraksi dengan Allah. Pertama kali kita berinteraksi kepada Allah dengan cara bersyukur. Ucapkan alhamdulillah. Syukur sempurna terletak dalam sholat. Jadi tetap sholat sebagai wujud manifestasi syukur kita kepada Allah bahwa Dia adalah pencipta, penguasa dan pemberi rahmat. Yang kedua, yakin 100% bahwa Allah Tuhan Maha Pengasih dan memberikan kasih sayang rahmatnya kepada siapapun dan tidak ada seorang pun yang bisa menghambat kalau Allah berkehendak. Dan kalau Allah berkehendak tidak memberi seluruh manusia yang mau memberi pun takkan bisa, karena Allah adalah Tuhan Maha Perkasa dan Tuhan Maha Bijaksana, wa huwal azizul hakim. Yang ketiga, bagaimana kita berinteraksi kepada Allah, nikmati keindahan, keindahan, kenyamanan, fasilitas yang telah diberikan oleh Allah. Dan puncak nikmat itu adalah la ilaha illahu atau la ilaha illallah. Yang terakhir, kalau kita sudah mendapatkan fasilitas mengenal Tuhan dengan bersyukur, yakin, menikmati, ayo kita ajak orang lain untuk terus berdakwah, untuk terus menikmati fasilitas Islam dan iman yang diberikan oleh Allah. Yang melawan Allah itu bukan kisah baru, dari sejak zaman Nabi Adam hal itu telah terjadi. Kita lanjutkan, setelah mengenal Tuhan dan kita mulai berdakwah, dan Allah menganjurkan apa sih dakwah yang paling penting, mengenal destinasi akhir hidup kita atau memperkuat bahwa janji Allah itu benar, sama ada janjinya di dunia ini atau janjinya di akhirat kelak. Ya ayyuhan nas, ini dakwah universal dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, berlanjut kepada gugusan para rasul dan terakhir ditutup dengan Rasulullah Nabi Muhammad, dan kita adalah kadernya, penerusnya. Wahai Ustadz Jainal, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, serukan kepada seluruh manusia, inna wa'dallahi haq, bahwa janji Allah Tuhan yang sudah diperkenalkan ayat 1 sampai 4 tadi, bahwa janjinya adalah benar, janjinya adalah pasti. Janji Allah ada janji di dunia, ada janji di akhirat. Janji di dunia benar, janji di akhirat benar. Di antara janji di akhirat bahwa di sana ada surga, di sana ada neraka. Yang beriman dan beramal soleh dilayakkan Allah untuk menempati surga, yang kafir dan tidak beramal diletakkan di neraka. Kemudian Allah juga menjanjikan bahwa satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun usia dunia. Sementara janji Allah di dunia bahwa Allah akan mengucurkan rahmatnya, taufik dan hidayah kepada mereka yang beriman, beramal soleh, sabar, dan kemudian selalu bersyukur. Dan tentu saja fala taghurrannakumul hayatud dunya. Di antara janji-janji yang benar juga bahwa dunia bukan tujuan hidup. Jangan sampai tertipu oleh fasilitas sementara yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini sementara. Jadi jangan sampai tertipu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun sementara seperti yang kita lihat nampaknya luar biasa ya kan. Dunia ini luar biasa menggoda dan mengganggu kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan nikmati seluruh fasilitas yang Allah berikan dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, inilah dia. Karena niatnya supaya senyaman-nyamannya, senikmat-nikmatnya, ONH berubah jadi OHN katanya ya. Kalau dulu ongkos naik haji, sekarang OHN, ongkos haji naik gitu. Karena apa? Tinggi kali naiknya. Sampai 100 juta kita harus bayar sekitar 70 juta, 30 juta disubsidi oleh negara. Mudah-mudahan ada kebijakan sehingga tak setinggi itulah dia. Dalam rangka memberi fasilitas. Dulu kita tak makan sampai 100 kali kita akan makan di Arab Saudi sana. Kita dikasih living cost sehingga kita makan di Armina saja. Sekarang tidak. Dari sejak diembargasi sampai pulang ke embargasi terus dikasih makan sehari 3 kali. Dan tiket pesawatnya itu lumayan mahal, sampai 30 juta hanya untuk tiket pesawat. PP 2 kali karena pergi penuh pulang kosong, pergi kosong pulang penuh. Dan alhamdulillah Garuda bisa eksis karena jemaah haji. Ini nikmati tidak masalah, tapi mudah-mudahan dipikirkan juga lah, terkejut badan itu ya kan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai fasilitas yang luar biasa membuat jemaah haji tak bisa berangkat. Itu juga menjadi catatan. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka janganlah setan yang pandai menipu memberdayakan kalian tentang Allah. Billahi al-ghurur. Penipu ulung itu adalah setan. Dan luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Adam alaihissalam cuman punya peraturan satu saja. Yang satu saja peraturannya, jangan kau makan. Dan Adam itu mendapatkan kehalalan yang luar biasa. Tergoda Bapak. Apalagi yang ada beberapa peraturan kita di dunia ini, dan agama Islam memiliki peraturan yang halal, yang haram, yang wajib, yang mubah, yang makruh. Wah, licik luar biasa setan itu. Namanya juga setan. Al-ghururu disebutkan di sini, billahi syaitonu, bukan asyaitonu, tapi setan diberi nama al-ghurur sebagai penipu ulung. Liciknya luar biasa. Tugas setan cuma 2 Bapak. Menggoda dan menunggu untuk menggoda. Nah, kalau kita kuat dia menunggu untuk menggoda. Kalau kita lemah dia akan goda kita. Apapun akan digodanya. Dari segi materi, dari segi perempuan, dari segi apa lagi, jabatan, pangkat, dari segi mulut, dari segi hati. Wah, semua. Yang penting targetnya satu, saya Bapak Ibu tertipu dan terjerumus di neraka. Nauzubillah min zalik. Ini janji Allah. Allah menjanjikan bahwa bahwa Ustadz Jainal Bapak Ibu punya setannya masing-masing. Saya ada setannya, Bapak Ibu ada setannya. Kata Allah, jangan sampai terkontaminasi oleh setan. Wah, setan itu bukan digambarkan dengan muka yang bengis pakai tanduk warna hitam sehingga kita tak mau lihat dia. Tidak. Setan itu bisa dalam wajah yang sangat cantik, penampilan yang sangat luar biasa, rupanya menjerumuskan. Nauzubillah min zalik. Maka godaan dunia yang sangat menggiurkan dapat menipu Bapak Ibu dan saya selama kita berstatus
manusia, ya ayyuhan nas. Nah, selama saya manusia tergoda, bapak ibu manusia tergoda, ini adalah temannya manusia adalah setan. Tetapi teman yang bersama dengan manusia ini harus kita jadikan sebagai musuh abadi, sehingga dia akan lupa hari akhirat. Nauzubillah menzalik. Surga itu pasti. Jangan tertipu dengan dunia yang fana. Jangan tertipu dengan dunia yang fana. Mudahnya sarana dan jalannya engkau berbuat maksiat adalah ujian dari Allah. Kok enak kali buat maksiat, kok mudah kali. Hati-hati. Jangan tertipu dengan diamnya anggota tubuh yang engkau bermaksiat dengannya. Karena sesungguhnya di hari kiamat dia akan bersaksi dan berbicara. Tangan kok mau, kaki kok mau, mulut kok diam aja, mata kok pura-pura tak tahu. Rupanya di akhirat semua memberatkan kita. Nauzubillah min zalik. Innas syaitana lakum adu. Al-ghurur tadi siapa? Penipu ulung tadi siapa? Innas syaitan. Penipu ulung di ayat 5 tadi adalah setan. Lakum bagi kamu sekalian wahai manusia yang beriman dan yang kafir, bahwa setan itu musuh kalian. Maka tak ada solusi bagi kafir kecuali masuk Islam, dan tak ada solusi bagi yang beriman kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattakhizuhu aduwa. Maka kau ambil, memang ittakhoza sudah berkali-kali kita mengatakan, akhoza itu mengambil begini. Tapi kalau ittakhoza bagaikan kita mau mengambil ubi kayu dari tanah, sudah dikorek sekelilingnya, tapi juga harus parah betul, kuat, sekuat tenaga kita tarik. Itu namanya ittakhoza, ada kekuatan ekstra untuk mengambil. Artinya apa? Bertarung dengan setan itu nggak mudah. Bertarung dengan setan itu tidak sesederhana. Kenapa? Liciknya tadi. Saya bisa tergoda, bapak ibu bisa tergoda. Gak ada solusi kecuali perbanyak zikir. Datang ke masjid, sholat. Maka kenapa kok harus sholat 5 kali? Yang sholat 5 kali pun masih bisa digoda setan. Apalagi seminggu sekali baru sholat. Wah, udah jauh, udah sempat jauh nyasarnya, baru kembali lagi menuju rel yang benar. Maka kita minta jalan lurus, jalan lurus, jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim sehari 5 kali, karena setan bisa saja antara zuhur dan asar goda kita. Luruskan lagi di asar, asar dengan maghrib goda kita. Luruskan lagi di maghrib, maghrib dengan isya goda kita. Luruskan lagi di isya, isya dengan subuh goda kita. Luruskan lagi di subuh, sehingga jalannya kayak keris gitu ya. Liuk, 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 tapi tetap saja masih di koridor yang lurus itu. Maka kata Allah, maka bukan summa, bukan nanti saja, tapi segera mungkinlah jadikan dia musuh. Aduun aduwa, musuh dan musuh dalam segala hal, tak terkecuali siapapun dia. Sekaliber apapun tinggi makomnya, setannya tetap ada. Termasuk setannya Ustadz Jenal. Nah ini dia. Selama saya dan ibu-ibu, bapak-bapak manusia. Kenapa harus kita jadikan musuh? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Awak ingin masuk surga, setan inginkan awak masuk neraka. Ini kan gak kawan kayak gini ya kan. Awak ingin menang main bola, dia inginkan awak kalah main bola. Satu tim kita dengan dia, ya enggak lah. Awak ingin naik kelas, kawan ingin awak tinggal kelas, awak kawani dia, ya tidaklah. Kita buat tim agar bagaimana sama-sama ranking 1.
Dia ranking 1, ranking 2 oke lah. Awak ranking 1, dia ranking 2 oke lah. Tapi sama-sama ranking 1. Tapi kalau sama-sama tidak naik kelas, ini bukan kawan ini namanya. Maka kenapa kita jadikan setan sebagai musuh abadi, eternal? Karena dia bersama dengan kelompoknya. Hebatnya kita yang pertama kali tergoda oleh setan, lama-lama kita kesetanan, kita pula yang ngajak orang lain supaya ikut bersama-sama dengan setan. Hizbahu, dia dan orang-orang yang tadinya tak ikut menjadi ikut, dan setelah menjadi ikut menjadi penebar ajaran setan pula. Liyakunu, semua menjadi satu grup. Janganlah kau sendiri masuk surga, sama-samalah kita di neraka. Ini kan otaknya salah ini. Maunya kita janganlah aku sendiri masuk surga, ayo sama-sama kita masuk surga. Itu namanya orang baik. Bukan ayo sama-sama kita masuk neraka. Dan sangat dahsyatnya Allah mengatakan ashabis sa'ir, sebagai pemilik, sahib, pemilik neraka. Sangkingkan sudah bekarat dan berkeraknya dengan kemaksiatan, jadi seakan-akan neraka itu udah punya dialah. Yang lain numpang di neraka. Ini udah parah kali lah maksiatnya ini. Ada yang sampai sebegitunya? Ada lah ya. Gembong narkoba saya rasa udah sampai sebegitunya lah ya. Udah tak ada lagi nurani bangsa ini kalau misalnya terkontaminasi dengan narkoba, gimana lah generasi mudanya. Habis. Menjadi agen prostitusi, habis ya Allah. Negara ini, dan seakan-akan semua maksiat tidak ada kecuali dia andil di dalamnya. Ada orang seperti itu, maka disebutkan Allah ashabis sa'ir, dialah pemilik neraka itu. Ini udah puncak godaan setan, sehingga setan pun gak berani lagi goda dia. Udah lebih setan dari setan. Na'udzubillah min zalik. Ya, setan adalah musuh manusia yang harus diperlakukan sebagai musuh. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Dalam surat yang lain, surat Yusuf, sungguh setan adalah musuh nyata bagi manusia. Ya, setan musuh utama mengaburkan destinasi surga. Jadi kenapa? Karena kita masuk surga, itulah cita-cita kita. Setan marah menggiring kita ke neraka. Dialah musuh yang sebenarnya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Karena sungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ayat selanjutnya, ayat ketiga yang kita kaji pada hari ini, atau ayat 7 dari surat Fatir. Allazina kafaru. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puncak dari godaan setan tertinggi apa? Jadi kafir. Bukan jadi penjahat. Kenapa? Penjahat yang beriman, walaupun sangat meresahkan, mengganggu masyarakat, selama dia beriman masih ada peluang masuk surga. Ini kajian agamanya. Tapi kalau mereka yang kafir, walaupun tidak membuat onar secara humanis, tetap saja kholidina fiha abada. Kok kayak gitu? Saya rasa agama manapun menganut paham seperti itu. Universitas tempat kita kerja pun menganut paham begitu. Bapak, ibu dan saya nggak daftar, kerja rajin di perusahaan itu. Agak payah digaji karena memang nggak terdaftar. Honorer bukan, pekerja tetap bukan, tiap hari datang, habis itu akhir bulan minta gaji. Kayak mana itu? Tiap hari belajar di kampus USU atau UINSU, tapi registrasi tak ada, KHS tak ada, KRS tak ada KRS tak dapat KHS. Kayak mana itu? Salahkah kampusnya? Tak salah lah. Orang nggak registrasi. Nah, registrasi dalam hidup ini
supaya masuk surga la ilaha illallah. Jadi nggak ada salahnya Islam. Kalau memang mau masuk surga, ucapkan la ilaha illallah. Sebaik apapun kamu akan mendapatkan dinilai, dapat reward. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, puncak kejahatan adalah kekafiran. Allazina kafaru lahum azabun syadid. Orang kafir itu mendapatkan siksa yang keras, syadid. Maka jangan sampai tergoda oleh setan dengan kekafiran. Supaya tidak tergoda, wallazina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Hidup ini pilihan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana takdir, di mana usaha. Ada ikhtiar kita. Kita tahu ini jalan lurus, ini jalan bengkok. Kemudian kita mengatakan saya ditakdirkan Allah jalan bengkok. Enggak. Karena sebenarnya saya bisa sholat maghrib hari ini dan saya bisa nggak sholat maghrib. Tapi Bapak Ibu semua sholat maghrib. Tapi ada orang yang tak mau sholat maghrib dan tak pernah berpikir untuk sholat maghrib. Yang kafir tak pernah berpikir untuk sholat maghrib. Dan ada juga orang Islam tak pernah berpikir untuk sholat maghrib. Yang salah bukan Tuhan. Yang salah ya saya. Ikhtiar kita. Maka kata Allah, yang kafir masuk neraka bukan salah Tuhan. Allah telah memberi hidayah. Yang beriman masuk surga karena rahmat Allah. Wallazina amanu wa amilus solihat. Yang beriman dan banyak amal solehnya. Lahum bagi mereka khususon, bukan bagi yang lain. Maghfiratun, kalau ada silap, ada salah Bapak, Ibu dan saya, tapi beriman dan beramal soleh. Penjahat kelas kakap sekalipun beriman, di akhir hayatnya mohon ampun, beristighfar, astagfirullah, berzikir tiap hari, tak pernah lisannya kering dari zikir karena kapoknya berbuat maksiat di masa mudanya. Lahum maghfiratun, cukup satu ampunan mendilet semua kemaksiatan. Enak kali jadi yang beriman, masuk Islam lah. Wa ajrun kabir, dan pahalanya besar luar biasa. Sampai ada yang membunuh 100 orang hanya karena mau ke masjid, tempat baik belum sampai, tapi niatnya aku ingin bertobat. Itu saja sudah cukup mendilet 100 kali kejahatannya dalam membunuh orang pada zaman Bani Israel yang diriwayatkan oleh, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maghfiratun, satu ampunan tetapi sangat mujarab, powerful, dan kemudian sudah diampuni dapat pahala paling besar, surga. Kita tak membunuh 100 nyawa ya. Nyamuk mungkin dah sampai lah ya 100 kali 100 nyamuk. Ya, tapi itu lain ceritanya. Nyawa manusia enggak. Maka kita memiliki peluang untuk masuk surga lebih besar. Mengingkari Allah berarti mengingkari segala yang baik yang sudah Dia tanamkan dalam kodrat manusia. Rupanya kodrat manusia ini inginkan kebaikan dan mengenal Tuhannya. Inilah namanya surat Fatir. Secara fitrah kita kenal Tuhan, secara fitrah semua manusia ingin baik, dan secara fitrah tahu pasti dunia ini bukan akhir dari destinasi kehidupan. Itu sudah fitrah. Maka namanya surat Fatir. Pasti ada pembalasan di balik kehidupan yang fana ini. Terkadang hati kita pun mengakui itu. Zalim kali aku dengan dia. Aduh, gak enak lah. Minta maaf lah aku dengan dia lah. Ya Allah, bahagia kali aku bantu orang. Senang hatiku. Nah, ini fitrah, fitrah. Ya, melawan Allah tersiksa di neraka. 3 pintu menuju neraka. Pertama, pintu syubhat memunculkan keraguan terhadap agama Allah. Ada yang mengatakan ada enggak surga dan neraka? Astagfirullahalazim. Pintu syahwat menyebabkan lebih mendahulukan hawa nafsu daripada ketaatan Allah dan keridhoannya. Pintu kemarahan yang melahirkan permusuhan terhadap makhluk.
terakhir dari firman Allah Subhanahu wa taala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Apakah pantas orang yang menjadikan merasa indah perbuatan buruknya? Aku kafir, masuk neraka, suka-suka akulah. Kemudian habis itu di neraka dia meminta masuk surga. Gak fair lah ya. Aku berbuat jahat, ketangkap, ya resikonya aku tanggung lah. Tapi rupanya ketika ketangkap gak ngaku juga bahwa dia berbuat jahat. Gak fair lah. Artinya fitrah kita pun tahu bahwa kejahatan itu adalah kejahatan. Fitrah kita pun tahu bahwa Tuhan itu ada dan kita mengimaninya. Ada God spot di dalam tubuh kita. Ada fitratul Islam, fitratul iman. Maka kata Allah, fa innallaha yudhillu man yasha. Jadi ini adalah konsekuensi dari pilihan. Kita memilih kekafiran, maka Allah beri kesesatan kepada siapapun yang memilih kekafiran. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dia memberikan fasilitas penyakit di dalam hati dia. Dia cari penyakit, fazadahumullah. Allah tambah penyakit itu. Dan yang memilih iman, fazadahum imana ma'a imanihim. Allah tambah imannya sehingga tidak saja sholat rukun Islam merupakan suatu kewajiban, tapi juga merupakan suatu kenikmatan. Karena dia sudah mendapatkan halawatul iman. Maka wayahdi man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki selama orang tersebut mau memilih iman, mau memilih jalan Allah, tak mau berkawan dengan setan dan menutup hawa nafsu serapat-rapatnya. Jadi Bapak Ustadz, jangan salahkan saya masuk neraka karena Allah tak beri hidayah bagi saya, katanya. Yang salah itu Tuhan. Kan Allah yang memberi hidayah kepada yang dia kehendaki. Ya, wa yahdi man yasha. Saya enggak dapat hidayah. Yang salah itu Allah. Pembahasan ini enggak pernah selesai. Tapi yang ianya di ayat ini kita menemukan ada ikhtiar manusia. Tapi ada juga kudratullah yang sangat amat luar biasa. Di antara ikhtiar kita apa? Doa. Ihdinas syiratal mustaqim. Kita minta tiap hari, beri hidayahmu konsisten di jalan yang lurus. Diberi Allah lah hidayah itu. Sementara dia tak pernah berdoa, tak pernah baca surat Al-Fatihah. Tapi Pak Ustadz, ada orang kafir, terbacanya surat Toha seperti Umar bin Khattab, tersentuh hatinya masuk Islam. Apakah ini kehendak Umar bin Khattab atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Jadi di mana usaha ikhtiar Umar bin Khattab? Padahal Umar bin Khattab mau pergi menghadap Nabi, mau memenggal kepala Nabi Muhammad SAW. Di situ kita mengakui adanya kemutlakan hidayah dari Allah. Tapi ikhtiar Umar bin Khattab pada waktu sudah di hadapannya surat Toha dan dia baca Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, dan dia mengatakan ini pasti Al-Quran kalamullah, bukan buatan Nabi Muhammad, aku masuk Islam. Itu adalah ikhtiarnya dari Umar bin Khattab. Karena ada juga orang mendengarkan surat Toha, membaca surat Toha, enggak juga masuk Islam. Padahal ada triliunan hidayah diberikan oleh Allah
kepada seluruh manusia. Tapi Bapak Ibu, yang Islam cuman kita. Lebih banyak yang kafirnya. 6 miliar penduduk dunia, 2 miliar muslim, 4 miliar kafir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan pusingkan pikiranmu, fala tazhab nafsuka alaihi hasarat. Jangan engkau wahai Nabi Muhammad, jangan engkau wahai Ustadz Jainal, jangan engkau wahai Bapak Ibu, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Mereka tak mau juga masuk Islam, tak mau juga menyembah Allah, tak menjadikan targetnya hidup untuk menggapai surga. Jangan sedih. Jangan sedih. Karena apa? Innallaha alimum bima yasnaun. Karena Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Doa kita mudah-mudahan hidayah diberikan Allah kepada mereka yang kafir, kepada mereka yang melakukan kejahatan. Siapa sangka, siapa duga Umar yang begitu bejatnya, begitu kejamnya masuk Islam. Ikrimah binti Abu Jahal, anak dari Abu Jahal, akhirnya masuk Islam. Khalid bin Walid, pemimpin perang kaum kafir Quraisy, akhirnya masuk Islam. Betapa banyak akhirnya kita menemukan orang yang dulunya berseberangan dengan Nabi Muhammad, ribuan orang atau puluhan ribu atau bahkan mencecah 100.000 masuk Islam. Maka kata Allah, dakwah yang tulus, niat yang tulus, mudah-mudahan merubah mereka yang kafir menjadi muslim. Bagaimana sekarang isu tentang Cina? Alhamdulillah, di antara Cina yang begitu banyak kita menemukan banyak juga orang Cina masuk Islam. Suku Aigur adalah Cina yang muslim. Dan kita menemukan ada ustadz-ustadz baru di Indonesia, mu'alaf, dulunya juga Cina bukan Islam. Maka tidak mungkin tidak Allah mengabulkan doa orang-orang yang baik, sehingga boleh jadi ke depan akhirnya orang-orang baik di seberang sana mendukung Islam yang rahmatan lil alamin ini. Ya, apabila manusia sudah sampai ke suatu tahap yang menjadikan setan ialah tujuannya, maka manusia yang demikian tak dapat lagi diharapkan. Tapi doakan sajalah. Mana tahu mereka yang sudah berada di puncak klimaks kemaksiatan, kejahatan, akhirnya berpikir ulang, ngapainlah hidupku ini buat maksiat terus, cari agama, akhirnya menemukan risalah Islam yang ramah dan damai itu. Maka kita menemukan di suasana haji itu umat bertato seluruh badannya karena pakai pakaian ihram, ya kan. Wah, mungkin lebih khusyuk lagi dia berdoa daripada awak. Tobat dia, sudah kapok dia. Inilah dia hidayah Allah. Dan itu adalah misteri kehidupan. Ya, yang baik berdasarkan iman tetap baik, dan sebaliknya yang jahat berdasarkan kekafiran tetap jahat. Keadaan seorang mukmin senantiasa baik. Kita ini dalam kondisi apapun tetap baik. Ajaban li amril mukmin, inna amrohu kulluhu lahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, segala keadaannya yang dialaminya merupakan kebaikan. Ya, walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min in asobahu sarra'u syakar. Apabila mendapatkan kebaikan maka dia bersyukur, fakana khairon lahu. Ada orang dapat kebaikan, dapat fasilitas, lupa diri, sombong dan angkuh. Kita dapat fasilitas kebaikan, bersyukur, dan bersyukur itu menjadikan saya, Bapak Ibu, manusia yang normal. Karena kesuksesan kita bersumber dari Allah, itu manusia normal. Tidak besar kepala, dan kalau sakit dan kalau gagal tidak kecil hati.
dan tidak bunuh diri. Wa in asobahu dharra, apabila mendapatkan musibah malapetaka sabar, fakana khairon lahu, dan itu baik bagi dia. Inilah mukmin. Kenapa kok bisa kita bersyukur dan bersabar? Karena kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada penghujung dari pertemuan kita. Fokus pada iman dan amal soleh agar tergapai surga. Sebenarnya muter-muternya sama dengan surat Al-Asri juga lah ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Agar tidak rugi, perbanyak amal soleh berasaskan iman. Minimal kita ajaklah orang lain untuk masuk surga. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, sabar dalam meniti surga itu. Maka kesimpulan pertama, surga itu pasti. Inna wa'dallahi haq. Maka jangan tertipu dengan dunia yang fana. Setan itu al-ghurur, penipu ulung, mengaburkan destinasi surga. Jangan sampai kita melawan Allah karena akan membuat tersiksa di neraka. Yang baik berdasarkan iman is the good, is the best, tetaplah baik. Dan yang kafir yang jahat berdasarkan kekafiran tetaplah tidak baik. Masih ada waktu kurang lebih berapa menit lagi? 6 menit lagi. Wah, udah habis. 4 menit lagi. Nampaknya kita tutup dengan doa. Ada yang bertanya, kami persilakan. Silakan.